Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik adik-adik semuanya dimanapun berada, jumpa lagi di channel kakak ya. Kali ini kita akan membahas tentang pola bilangan ya, pola bilangan. Pola bilangan ini adalah materi kelas 8 semester ganjil. Jadi di bab-bab awal ya, kelas 8 semester ganjil. Baik, kita langsung saja membahasnya. Pola bilangan. Apa sih pengertian pola bilangan? Pola bilangan adalah kumpulan atau susunan beberapa bilangan yang mempunyai selisih sama. Jadi selisihnya harus sama, ya. Contoh di sini. 2, 4, 6, 8, 10. Contoh yang pertama ya. Ada bilangan 2, 4, 6, 8, 10. Ini disebut pola bilangan. Kenapa? Karena selisihnya sama, yaitu 2 ke 4 selisihnya 2, selisihnya 2, 2, 2 lagi. Nah, itu disebut pola bilangan. Terus lanjut nomor 2. Nah, nomor 2 ini adalah merupakan pola bilangan juga. Kenapa? Karena 1, 4, 7, 10, 13, 16, 19 ini juga merupakan pola bilangan karena selisihnya sama, yaitu 1 ke 4, 3, 4 ke 7, 3. Begitu seterusnya, ya. Terus contoh yang ketiga, selanjutnya 3, 6, 12, 24, 48. Ya. Jadi ini 3 ke 6 selisihnya, oh ternyata 3 ke 6 itu dikali 2. 6 ke 12, oh dikali 2. 12 ke 24 dikali 2 lagi, dikali 2 lagi jadi 48. Nah, itu juga merupakan pola bilangan. Baik, kakak tulis di sini ya. Ini apa bedanya ditambah 2. Kalau ini ditambah 3 ya. Terus kalau yang ketiga ini bedanya atau selisihnya dikali 2. Nah, terus bagaimana kalau yang nomor 4? 10 ke 6. Ya, 6 ke 2. Terus 2 ke negatif 2, negatif 2 ke negatif 6 dan seterusnya. Itu juga merupakan pola bilangan, adik-adik. Kenapa? Karena di sini selisihnya yaitu ditambah dengan negatif 4. Jadi semakin menurun bilangannya. Kalau tadi kan naik, ini juga semakin naik, semakin naik. Kalau ini semakin menurun bilangannya. Karena apa? Ditambah dengan negatif. Nah, terus lalu bagaimana tipe yang kelima? Ada 5, 10, 15, 20, 21. Ini bukan pola bilangan. Kenapa? Ya, ini bukan pola bilangan. Kenapa kok bukan? Karena di sini kita lihat kalau kita amati 5 ke 10, ya memang ditambah 5, ditambah 5, ditambah 5. Ternyata 20 ke 21 hanya ditambah 1. Maka di sini dia batal menjadi pola bilangan karena ada selisih yang tidak sama. Ya, baik, dari sini paham ya, Adik-adik. Kita lanjutkan A sekarang. Barisan aritmatika. Apa itu barisan aritmatika? Ya, barisan aritmatika di sini adalah barisan bilangan yang selisihnya diperoleh dari menjumlahkan suatu suku dengan angka tertentu. Jadi selisihnya itu diperoleh dengan menjumlahkan suatu suku dengan angka tertentu. Contohnya nomor 1 tadi, pola bilangan nomor 1 ini juga disebut barisan aritmatika. Kenapa? Ditambah dengan 2. Terus nomor 2 tadi, ini juga barisan aritmatika. Kenapa? Karena ditambah 3. Lah yang nomor 3 ini bukan barisan aritmatika karena ini dikali. Nah, selisihnya diperoleh dengan mengalikan tapi bukan menjumlahkan. Berarti dia bukan aritmatika ya. Jadi ini aritmatika, ini adalah aritmatika, ini juga aritmatika, ini juga aritmatika. Nah, ini bukan aritmatika ya. Ini bukan aritmatika. Nah, kita bahas nanti setelahnya ya. Baik, contoh sekarang. Ya, kita contoh. Di sini ada 1, 4, 7, 10, 13, 16 dan 19. Nah, maka di sini kita sebut A itu sama dengan 1. A itu apa? A itu adalah U1, disebut suku pertama atau yang awal-awal.
bilangan yang pertama kali. Suku pertama yaitu 1. Terus B. Apa itu B? B sama dengan 3. B itu adalah diperoleh dari mengurangi dengan suku sebelumnya. U2 kurangi U1, U3 kurangi U2, U4 kurangi U3 dan seterusnya. Pokoknya dikurangi dengan selisihnya, dikurangi dengan suku sebelumnya. Jadi kalau U5 ya dikurangi dengan U4 gitu, seterusnya. Itulah yang disebut dengan beda. Jadi A tadi adalah suku pertama, B ini adalah beda. Dan N itu adalah 7. Kenapa kok 7? Karena banyaknya suku. N itu adalah banyaknya suku. Jadi kenapa kok 7? Kita hitung 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Ada 7 bilangan atau 7 suku angka ya. Itulah yang menjadi cikal bakal kita sekarang untuk mencari rumus suku barisan aritmatika. Rumusnya ini, UN sama dengan A ditambah dalam kurung N min 1 dikali B. Ini titik ini dikali ya. Jadi kakak ulangi, UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, baik, kita langsung saja contoh ya. Contoh nomor 1, tentukan suku ke-15 ya, suku ke-15 dari barisan 2, 7, 12, 17. Ini kalau adik-adik urutkan itu akan lama mengerjakannya. Maka kita harus memakai rumus ya. Langsung kita jawab nomor 1. Nomor 1. Baik, diketahui barisannya dulu ya. Diketahui barisannya yaitu 2, 7, 12, 17 dan seterusnya. Maka kita kita susun dulu. A itu adalah apa tadi? Suku pertama. A, suku pertamanya berapa? 2 ya. Suku pertamanya 2. A itu adalah U1 ya, sama saja ya. U1 itu ya sama dengan A, yaitu 2, suku yang pertama kali. Terus bedanya berapa? Nah, bedanya di sini tadi sudah dijelaskan. Beda itu diperoleh dari suku dikurangi dengan sebelumnya. Contohnya 7 dikurangi 2, 12 kurangi 7, 17 kurangi 12, berapa hasilnya? 7 kurangi 2 yaitu 5. Bedanya 5. Nah, kalau sudah memperoleh A dan B, maka adik-adik tinggal memasukkan rumusnya, mencari UN. Nah, N-nya yang ditanyakan apa? Suku ke-15. Berarti ya kita tuliskan rumusnya dulu. UN sama dengan A ditambah N min 1 dikali B. Nah, N-nya apa yang ditanyakan? 15, suku yang ke-15. Maka A-nya 2 ditambah N-nya 15 kurangi 1 dikali bedanya 5 ya. Terus kita hitung deh. Kita hitung sama dengan 2 ditambah 15 kurangi 1, 14 dikali 5. Titik itu artinya dikali ya. Ingat di SD dulu atau di kelas-kelas sebelumnya bahwa ada perkalian, ada penjumlahan. Mana dulu yang dihitung? Perkalian ya. Harus perkalian karena lebih kuat. 2 ditambah 14 kali 5 berapa? 70 ya, 70. Maka hasilnya di sini adalah 72. Begitu adik-adik. Jadi gampang ya. Ya, sangat gampang sekali. Pokoknya kalau berusaha dan belajar insya Allah gampang. Baik, kita lanjutkan nomor 2. Nomor 2. Nah, kita lanjutkan. Di sini nomor 2. Diketahui suku keempat 13 dan suku ke-6 21. Tentukan suku ke-10. Wah, ini pertanyaan yang agak susah. Kenapa? Karena kita tidak mempunyai barisannya seperti ini tadi. Tidak mempunyai barisannya. Makanya kita harus menggunakan trik-trik atau langkah-langkah yang lain. Jadi matematika itu rumusnya satu, bisa di otak-atik untuk mencari yang lain. Begitu adik-adik ya. Jadi kita langsung saja jawab. Kita tulis dulu. Diketahui suku atau suku keempat itu adalah 13. Suku keempat 13. Maka di sini sesuai rumus ya, sesuai rumus yang di sini
kita ubah suku keempatnya itu adalah A, ya. Kita ubah menjadi A ditambah N-1. N-nya kan 4. 4 kurangi 1 dikali beda sama dengan 13, ya kan? Nah, maka di sini A ditambah 4 kurangi 1 kan 3. 3B sama dengan 13. Kita namai ini persamaan 1. Nah, nanti menjadi persamaan linear ya adik-adik ya. Menjadi persamaan linear. Lanjut di sebelahnya kita garis U6 sekarang gantian. U6. U6-nya kan sama dengan 21, ya kan? 21. Maka kita ubah lagi sama kayak tadi, sama kayak U4 tadi. A ditambah, cuman 4-nya kita ganti 6, ya. Ditambah 6 dikurangi 1 dikali B. Nah, sama dengan 21, ya. Lalu kita teruskan 6 kurangi 1 5, ya. 5B sama dengan 21. Kita namakan ini persamaan yang kedua, ya. Oke, lanjut kita mencari, tujuan kita mencari B sekarang, mencari B dan A agar kita bisa mencari U10, ya. Oke, kakak geser dulu ya. Oke ya, biar jelas. Lanjut kita mencari B sekarang. Kita tuliskan dulu. Saran kakak di sini yang angkanya lebih besar, 21 dengan 13 kan lebih besar 21. Kita taruh atas ya. Biar enak. A ditambah 5B sama dengan 21. Ya, ini kita taruh bawah. A ditambah 3B sama dengan 13. Oke. Habis itu kita kurangi. Nah, seret kita kurangi. A kurangi A kan 0. Ya, 0. 5B kurangi 3B yaitu 2B. Ya, 2B. 21 kurangi 13 8. Nah, maka ketemulah 2B sama dengan 8. Nah, B-nya berapa? B-nya 8 bagi 2 yaitu 4. Kita sudah ketemu B. Tinggal kita mencari A, ya. Kita mencari A. A-nya terserah adik-adik. Boleh pakai yang ini, boleh pakai yang ini. Saran kakak pakai yang kecil aja angkanya biar enggak banyak ngitungnya. Kita pakai yang ini ya. Ya, kita garisi dulu. Ini B-nya sudah ketemu. Nah, B-nya sudah ketemu 4. Tinggal kita mencari A. Nah, tinggal kita mencari A yaitu A ditambah 3B sama dengan 13. Nah, tadi kan B-nya 4. A ditambah 3 kali 4 ya. Sama dengan 13. Makanya di sini A ditambah 12 sama dengan 13. A-nya berapa? 13 kurangi 12 yaitu 1. Ketemu. Baik, sudah ketemu. A-nya 1, B-nya 4. Lalu bagaimana selanjutnya? Kalau A-nya sudah ketemu, B-nya sudah ketemu, kita enak mencari U10. U10. Tinggal kita masukkan rumusnya ya. U10 yaitu A ditambah N-1, 10 kurangi 1 ya, dikali B. Nah, kita masukkan satu-satu. A-nya sudah ketemu nih, 1 ditambah 10 kurangi 1 9 ya, dikali dengan B. Bedanya berapa tadi? 4 ya, bedanya 4. Oke, 1 ditambah 9 kali 4. Nah, hati-hati perkalian dulu, jangan dijumlah dulu tapi dikali dulu. 9 kali 4 yaitu berapa adik? 36. 36. Nah, 1 ditambah 36 yaitu 37. Ini jawabannya ya. Jadi U10 adalah 37. Jadi langkahnya adalah bagaimana adik-adik mencari B dulu, mencari A, baru yang ditanyakan apa? Oh, U10. Ya, yang ditanyakan di soal tadi adalah U10. Maka harus kita mencari A dan B-nya dulu. Jadi itu adik-adik pembelajaran kita kali ini tentang pola bilangan. Kita lanjutkan pada pertemuan selanjutnya. Terus belajar, jangan sampai lelah dalam belajar. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.